Inilah contoh keberhasilan menanam sawit di lahan gambut atau rawa-rawa ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Calon Pengusaha. Di video kali ini saya akan sharing lagi mengenai tanaman kelapa sawit di lahan gambut ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscriber, silahkan subscribe terlebih dahulu, serta like, comment, and share. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video terbaru di channel ini. Dan sebenarnya di tempat lokasi saya ini adalah penanaman sawit di lahan gambut ya, atau bisa dibilang danau. Alhamdulillah berkat kerja keras dan tekad yang kuat, dan ini semua bisa teratasi. Tanaman sawit di sini hasilnya sangat bagus karena resapan airnya yang tinggi. Dan kalau sawitnya baru ditanam sekitaran umur 2 tahun sampai 4 tahun, sebaiknya pelepahnya dipotong ya, agar tidak terendam kalau air pasang. Tapi kalau lagi pas musim kemarau, jangan dipotong pelepahnya, karena bagus untuk pertumbuhan kelapa sawitnya. Bagus itu untuk kelapa sawitnya yang lebih optimal lagi. Tapi pelepahnya juga bisa dipotong untuk antisipasi terendam air ya. Yang kita takutkan nanti pelepahnya busuk jika terendam air. Jadi di video kali ini saya akan sharing tentang cara menanam sawit di lahan gambut. Biasanya di lahan gambut seperti ini tanahnya banyak mengandung zat asam. Makanya kita harus gunakan pupuk yang bisa mengurangi zat asam. Dan cara menanamnya juga sangat unik dan agak sedikit rumit ya kawan-kawan. Karena di lahan gambut seperti ini, kadar airnya banyak dan bisa membahayakan bibit yang baru kita tanam. Karena jika bibit yang kita tanam akarnya terendam air di waktu yang lama, maka akar dari bibit tersebut bisa mengalami busuk, dan pada akhirnya bibit bisa mati ya. Dan untuk mengantisipasi kejadian tersebut, maka kita buat tumpukan-tumpukan atau gunungan-gunungan seperti ini ya. Gunungan-gunungan seperti ini fungsinya adalah untuk agar bibit yang kita tanam terhindar dari genangan air ya kawan-kawan ya. Jadi bikin tumpukan-tumpukan atau gunungan agar bibit kelapa sawit kita tidak terendam oleh air. Makanya kita buat sedemikian rupa untuk menghindari dari luapan air. Karena ketika hujan turun di lokasi ini cepat sekali air menggenangi tanaman sawit ya kawan-kawan. Makanya kita harus antisipasi menggunakan atau gunungan-gunungan ini ya, menggunakan tumpukan-tumpukan. Kita gunakan metode dengan cara menumpukan tanah, digali pakai cangkul, kemudian dibuat seperti gunungan ini. Dan dengan cara ini terbukti ya, ketika banjir tiba hasilnya sangat efektif. Jadi sawit tidak terendam oleh air. Dan untuk mengantisipasi yang lebih efektif lagi, kita bisa potong pelepahnya di bagian bawah agar tidak terendam air. Karena jika terendam air dalam waktu yang cukup lama ya, pelepahnya bisa busuk
dan ini bisa berakibat fatal pada bibitnya. Jadi di lahan gambut ini kita perlu penanganan khusus. Kita harus bersabar ya. Mudah-mudahan sawitnya bisa menghasilkan yang terbaik. Dan tidak lupa pula untuk teman-teman untuk tanaman di lahan gambut, maksud saya untuk tanaman di lahan gambut, saya sarankan kepada kawan-kawan untuk menggali atau membuat aliran air atau parit ya. Menggali aliran air yang besar ini fungsinya untuk meresap air ya kawan-kawan. Ketika air pasang ataupun air mulai surut, maka airnya cepat mengering. Di lahan perkebunan sawit, di lahan perkebunan sawit kita harus buat aliran air untuk mengurangi genangan air ya kawan-kawan ya. Makanya kita buat galian besar ya. Kita buat galian besar, dan bisa juga kita buat galian keliling seperti yang di video ini. Kita buat galian keliling. Dan sedikit tambahan ya, jika ada di antara kalian yang ingin menanam sawit di lahan gambut dan sudah dibuat tumpukan atau gunungan seperti ini, tapi tanahnya yang ditumpuk longsor atau runtuh ya, maka ada cara lain, atau cara kedua. Cara lain untuk mencegah tanah yang ditumpuk runtuh atau longsor. Teman-teman bisa menambahkan kayu di pinggiran gunungan, dan ini fungsinya untuk menahan tanah yang runtuh. Biasanya sering terjadi ketika tanahnya sudah ditumpuk seperti ini, kemudian longsor. Jika cara keduanya yang kurang efektif untuk menahan tumpukan tanah yang longsor, kawan-kawan bisa gunakan cara yang ketiga, yaitu dengan cara menggunakan karung. Kemudian karungnya diisi tanah dan disusun, ditumpukan, dan kawan-kawan timbun lagi dengan tanah. Cara yang ketiga ini berfungsi seperti tanggul, dan hasilnya juga sangat efektif, sangat optimal agar tanahnya tidak longsor lagi. Saya yakin untuk kawan-kawan di rumah pasti bisa untuk mengantisipasi masalah seperti ini. Cara tanam di lahan gambut di sini saya hanya memperlihatkan untuk kawan-kawan di rumah ya. Inilah contoh lahan gambut atau rawa-rawa yang sudah berhasil ditanam pohon sawit ya. Dan kita memang harus bekerja ekstra untuk menghasilkan tanaman kelapa sawit di lahan gambut seperti ini ya kawan-kawan. Jika di sini ada penonton yang lebih mengerti tentang tanaman kelapa sawit di lahan gambut, silahkan teman-teman sharing di kolom komentar ya. Dan semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Di sini saya hanya memperlihatkan contoh tanaman sawit di lahan gambut yang sudah tumbuh besar ya kawan-kawan. Mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu mengenai tanaman sawit di lahan gambut atau di rawa-rawa ya. Buat kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba ya. Terima kasih.